Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Kematian PSK, Preman dan Gadis Desa. Cerita ini ditulis oleh Wandi F. Caraka. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kematian PSK, Preman dan Gadis Desa. Bandung, seperti kebanyakan kota besar lainnya di Indonesia, selalu ramai dengan segala aktivitas warganya. Bila siang hari, kita selalu saja melihat kesibukan para pekerja yang tidak pernah merasa lelah mendirikan gedung-gedung tinggi mencakar langit. Bandung berjuluk kota kembang. Mungkin memang banyak ribuan jenis-jenis bunga karena beriklim sejuk, atau juga karena gadis-gadisnya yang diibaratkan kembang dan lebih dikenal dengan Mojang Priangan. Memang harus kuakui kalau kulit cewek Bandung ini hampir seluruhnya itu kuning langsat. Kebetulan aku bekerja di satu pabrik garmen di pinggiran kota. Apabila aku masuk pagi, pulang sekitar jam 4 atau lebih, maka aku akan istirahat di alun-alun kota. Ya, buat ngurangi rasa penat setelah seharian bekerja. Suasana taman selalu dipadati oleh pengunjung yang sekedar melepas lelah atau mereka yang sengaja cuci mata. Sebab memang bukan rahasia umum lagi kalau di taman ini banyak cewek penghibur yang berkeliaran mencari mangsa. Gak perlu dilakukan lagi kalau soal kecantikannya. Hampir semua penjajah cewek ini masih tergolong belia. Usia mereka masih di bawah 25 tahunan. Bahkan ada yang baru lepas sekolah. Jujur, aku kesini bukan mau mencari cewek macam itu. Kalau soal cantik, di pabrik tempat aku bekerja itu juga banyak. Cuma aku senang melihat perilaku cewek-cewek yang disebut kupu-kupu kertas ini. Mereka begitu lincah bergerak ke sana kemari. Sendirian saja, Mas? Tanya cewek yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depanku. Iya, aku sendirian. Boleh aku ikut duduk? Tentu boleh dong. Kan bangku ini milik Pemda. Kataku bercanda. Dia tersenyum kemudian duduk di sampingku. Entah sengaja atau tidak, dia menundukkan kepalanya, sehingga tubuhnya ikut tertunduk dan memperlihatkan belahan dadanya. Jantungku berdebar seketika. Boleh minta rokoknya, Mas? Tanpa menjawab, aku segera melolos sebatang rokok yang langsung disulut. Saat dia menghisap rokok dan mengeluarkan asap sambil memainkan bibirnya yang tipis, cewek itu bergeser duduknya semakin rapat denganku. Kedua pahanya yang hanya memakai celana pendek, sengaja ia tempelkan pada pahaku. Darahku mendidih panas melihat sepasang paha mulus itu. Tangan cewek itu menempel di tanganku. Lalu dengan perlahan, dia mengelus sambil mencari jari-jari tanganku. Mas, sepertinya aku baru melihat Mas di sini deh. Katanya sambil menggerimit jari-jari tanganku. Sering juga sih. Cuma baru kali ini aja kita bertemu. Kamu mau main? Main apa ya? Tanya aku tidak mengerti. Dia memandangku, kemudian mendekatkan wajahnya. Kita ngamar, bisiknya di telingaku. Hah, aku terpana mendengarnya. Gimana? Mau nggak? Kali ini aku hanya menggelengkan kepala. Terus Mas ngapain sendirian di sini? Aku cuma duduk-duduk aja kok. Masnya orang mana? Kamu kok nanya terus sih? Kayak polisi aja. Oke deh, ya udah, aku pergi dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Iya. Cewek itu kemudian meninggalkan aku sendirian. Tak terasa waktu sudah hampir malam. Perut juga sudah keroncongan. Wah, aku lupa.
kalau aku belum masak. Sampai di kontrakan, aku membuka rak dapur hanya menemukan sebungkus mie instan. Lumayan, pikirku untuk mengganjal perut yang mulai melilit. Sebenarnya aku bisa saja tinggal di mes pabrik, tapi kurang enak. Masalahnya, semua apa yang ada di sana bisa kita pakai secara barengan. Sampai hal-hal kecil pun kita sering acak pakai punya siapa saja. Alhasil, kita sering cekcok sesama teman sendiri karena masalah sepele, seperti odol atau sabun mandi yang sering hilang. Mungkin memang ada teman yang menggunakan kesempatan untuk lebih ngirit, sedangkan aku paling gak suka kalau yang bersifat pribadi sampai tercampur oleh orang lain. Maka aku pilih untuk ngekos saja. Memang memerlukan biaya tambahan, tapi demi ketenangan dan kenyamanan, ya tidak jadi soal buat aku. Opik, teman kerjaku, sering mampir ke tempat kosanku. Dia bilang nyaman kalau boleh tinggal denganku. Wah, sorry deh ya, gak bisa lah. Bapak kos di sini melarang numpang, kecuali dia mau kos sendiri. Tapi ya itu, dasar dia itu termasuk tipe orang yang pelit, kikir bin bahil. Dia tidak mau mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu penting. Tapi kalau sudah menyangkut hobinya, seperti nonton konser atau bioskop, dia nggak bakalan hitung-hitungan biaya, berapapun ia rela dikeluarkan dari koceknya. Apalagi kalau sudah menyangkut urusan cewek, dia memang jagonya. Ibarat kata, besar pasak daripada tiang pun dia nggak peduli. Yang penting happy katanya. Seperti juga malam itu, sekitar jam 8 dia nongol di kosanku. Bro, kita keluar yuk. Dia mengajakku. Kulihat dia sudah dandan keren habis pokoknya. Keluar kemana? Alun-alun lah. Banyak cewek nih di sana. Apalagi sekarang kan malam minggu. Wah, alun-alun. Tiba-tiba aku jadi keingetan sama cewek yang belum aku tahu siapa namanya. Dia berwajah oval dengan bibir padat, rambut pendek berkesan tomboy. Pakaiannya pun kelihatan asal. Dia berkesan natural, namun menyimpan daya tarik yang luar biasa. Aku sudah 2 kali ke alun-alun dan tidak pernah lagi bertemu dengannya. Sejak pertemuan pertamaku tempo hari, dan seandainya malam ini dia ada, lalu dia menerima tawaran kencan dari Opik temanku ini. Hai, kenapa? Kenapa aku harus punya pikiran seperti itu ya? Bukankah wajar seandainya dia mau menerima tawaran kencan dari Opik? Sampai di alun-alun sepertinya biasa, aku langsung duduk di bangku semen yang biasa. Mataku mencari-cari sosok cewek tomboy yang sempat singgah di dalam ingatanku itu. Sedangkan Opik dengan gaya orang kaya mendadak dia over dan petantang-petenteng. Dan matanya singgah pada seorang cewek yang lagi sendirian duduk di pinggiran air mancur. Opik cepat mendekati cewek tadi. Mereka pun sempat tenggelam dalam percakapan. Opik memang termasuk tipe cowok yang humoris, yang mudah bergaul dengan siapa saja. Bro, aku mau kesana dulu ya sama dia. Kamu mau ikut gak? Atau kamu mau tetap di sini saja? Aku di sini aja. Udah, kalau mau sana dulu gak apa-apa. Kemudian dia pergi menggandeng cewek tadi sambil tertawa-tawa dia. Ketemu lagi, Mas? Lagi nunggu siapa? Ternyata cewek yang aku pikirkan nongol juga. Enggak kok. Masa nungguin kamu? Kita kan belum kenal. Airin. Namaku Airin. Tito. Kataku membalas uluran tangannya. Dia berdiri di depanku, bak foto model yang tengah memamerkan body style-nya. Kali ini dia pakai jeans panjang dengan sweater berwarna putih. Kamu cantik banget. Kataku tanpa sadar memujinya. Mulai deh gombalin aku. Dari dulu kan aku udah cantik. Balasnya kemudian dia duduk di sampingku. Kamu mau minum apa? Apa aja deh yang menurut kamu enak. Kalau kopi mau? Boleh. Mochaccino aja ya, Mas. Setelah itu, lalu aku memanggil pengasong yang kebetulan lewat. Kamu tinggal di mana? Aku mulai bertanya, serasa mulai akrab dengannya. Aku tinggal di rumah. Oh, kirain. Kirain apa? Kirain di pasar. Kamu? Dia meninju bahuku pelan.
Aku heran sama kamu. Kebanyakan cowok yang nongkrong di sini tuh nyari cewek. Kalau kamu cuma duduk bengong doang. Emangnya harus banget ya? Ya, enggak juga sih. Tapi yang aku lihat ya begitu. Aku menarik nafas berat, seakan tengah melepas beban yang selama ini menghimpit dadaku. Sepertinya aku sudah menemukan cewek itu. Aku berkata kemudian. Oh iya? Orang mana? Nggak tahu, dia belum bilang. Dia cuma bilang di rumah, gitu aja. Oh, ngeledek ya? Itu kan aku yang bilang. Serunya lalu jemari kecilnya mencubit bahuku. Aduh. Sakit. Enak. Dasar. Dan tanpa disadari, kepala cewek yang bernama Airin itu rebah di pangkuanku. Lebih dari 1 jam, Opik kembali menemuiku. Wajahnya cengengesan, seperti menyimpan sesuatu kepuasan. Kamu dari tadi di sini aja toh? Hah? Memangnya kenapa? Di sini juga ada cewek kok. Mana? Dari tadi aku pergi sampai aku kesini lagi, kamu tuh cuma sendirian kok. Kamu, dia tadi di sini. Tuh, bekas kopi dia. Kataku sambil menunjuk botol mochaccino. Tapi aneh, kok di bekas dia duduk ada setangkai bunga merah. Apakah tadi Airin membawa bunga? Kamu ngayal kali. Gak ada cewek, gak ada apa kok. Parah lu ah. Lu tuh yang mabok. Lu kan habis minum. Ngaku deh. Iya, biar aku minum, tapi masih kontrol kok. Masih bisa lihat cewek, mana yang asli dan mana yang abstrak. Udah, ayo kita cabut. Dengan malas aku meninggalkan alun-alun yang mulai nampak sepi, karena malam semakin larut. Kebetulan aku dapat shift siang, jadi baru pulang jam 10 malam. Aku bergegas menyeberangi jalan di depan alun-alun. Memang lokasi kerja aku tidak jauh dari sana. Dalam keramaian lampu taman, aku melihat seorang cewek tengah berdiri di pintu masuk taman. Dia melambaikan tangannya. Sepintas dia mirip dengan Airin. Tapi aku tidak yakin, sebab mana mungkin dia sendirian di sana, sementara taman sudah nampak sepi. Mungkin memang itu cuma perasaanku saja. Toh begitu aku lihat kembali, dia sudah tidak ada di sana. Aku juga sedang tidak memperdulikannya, karena perasaan letih dan lapar yang sudah begitu merendah. Mungkin pandangan mataku itu sudah agak rabun kali ya, sehingga setiap kali melihat cewek yang terbayang-bayang selalu wajahnya. Pernah waktu aku di mall, pas aku naik eskalator mau ke lantai atas, di eskalator sebelah yang menuju lantai bawah, aku melihat Airin. Dia memang tidak melihatku. Penasaran, aku kembali turun. Hampir seluruh ruangan aku telusuri, tapi memang dia tidak ada. Aku benar-benar bingung dibuatnya. Apa karena aku ini sudah mulai terobsesi dengan cewek itu, cewek misterius. Pernah pada satu kesempatan, waktu itu aku sendirian masuk bioskop 21 yang kebetulan memutar film horor. Aku mendapat nomor kursi agak tengah dan sebelahku kursi kosong. Saat film telah diputar, seorang cewek langsung menempati kursi kosong tadi. Karena gelap, aku tidak memperhatikan cewek tadi. Dia menawarkan kemasan popcorn yang tentu saja aku tolak. Sendirian lagi? Dari suaranya, aku sudah hafal betul kalau dia itu Airin. Senang banget aku, akhirnya bisa ketemu dia dalam suasana horor. Iya, dan kamu? Berdua. Sama siapa? Kok aku lihat kamu sendiri? Sama kamu. Bisa aja. Kemudian kami kembali tenggelam dengan adegan-adegan yang menegangkan dari layar lebar itu, yang tengah terjadi pembunuhan oleh seorang nenek siluman terhadap pria muda yang telah menggaulinya. Keteganganku semakin menjadi ketika aku melihat jari-jari lentik Airin yang tiba-tiba mengeluarkan kuku-kuku panjang dan runcing. Dari kuku-kuku itu jelas terlihat menetes cairan kental berwarna merah seperti darah. Degup jantungku semakin menegang. Aku mulai berpikir kalau di sebelahku ini bukan Airin, tapi hantu. Aku mulai memberanikan diri melirik wajahnya, tapi dia memang Airin yang juga tengah memandangku sambil tersenyum manis. Ini baru benar-benar horor, bukan cuma di layar lebar, tapi ini di sampingku. Mungkin aku sudah terpengaruh dengan ceritanya yang bikin bulu kuduku berdiri merinding. Sampai-sampai cewek secantik Airin, aku bilang hantu.
Keluar dari bioskop, kami harus melalui tangga belakang dan turun tepat di halaman tempat parkir. Tempat luas dan minim penerangan. Kok bisa-bisanya ya? Pengelola bioskop yang aku bilang cukup elit ini membuang penonton keluar melalui belakang gedung. Padahal kami membayar cukup mahal hanya untuk melihat hantu. Aku menoleh ke sampingku. Ternyata Airin sudah tidak terlihat lagi. Padahal dia baru saja berada di sampingku. Penasaran, aku perhatikan sekeliling tempat parkir, namun dia memang sudah tidak ada lagi di sana. Bagaimana aku bisa mengenal lebih dekat lagi? Sedangkan hanya dalam beberapa saat saja, dia sudah menghilang begitu saja. Akhirnya aku pulang dengan hati penuh tanda tanya. Malam ini aku berniat ingin menguntit kemana ia pulang. Maka aku sengaja tidak duduk di tempat biasanya. Aku hanya duduk di warung tenda sambil menunggu kemunculan cewek itu. Selang tak beberapa lama, Airin datang juga. Matanya seolah menyapu sekitar, mencari sesuatu. Aku semakin bersembunyi agar tidak terlihat dari luar. Namun mata cewek itu begitu tajam. Dia memandangku sambil tersenyum, senyum yang menggigitkan. Tapi aku tetap pura-pura tidak melihatnya. Sampai akhirnya dia pergi dari tempat duduknya. Dia melangkah pelan menyusuri sepanjang jalan yang tidak terlalu ramai. Aku mengikutinya terus dari kejauhan. Langkahnya terhenti di mulut gang. Sejenak, dia memperhatikan sekeliling, lalu dia masuk ke dalam gang. Lama aku menunggunya sampai dia tidak keluar lagi. Sebenarnya aku ingin mengikuti lebih jauh, tapi takut orang mencurigaiku karena hari ini sudah malam. Keesokan harinya, Opik punya rencana kalau malam nanti mau main ke tempat hiburan. Dan kali ini, aku juga ingin tahu gimana rasanya main di sana. Maka sekitar jam 8, Opik sudah ke rumah menjemputku. Jam 8 lebih kami pun berangkat ke tempat tujuan Opik buat nyari teman cewek. Tiba di depan gang, aku menghentikan langkah. Aku pikir ini gang yang semalam aku lewati. Opik menarik tanganku agar aku tidak ragu. Kemudian dia menyuruhku untuk memilih cewek buat aku kencan. Aku hanya mengiyakan saja. Aku lihat Opik sudah mendapat cewek yang ia mau ajak kencan. Sedangkan aku masih bingung mau apa aku ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Seumur hidup baru kali ini aku menginjakkan kakiku ke tempat hiburan seperti ini. Puluhan wanita cantik yang rata-rata berusia di bawah 30 tahun bersenda gurau menyambut tamu-tamu yang datang. Mereka menawarkan surga sesaat, mengeruk kenikmatan yang hanya sesaat. Seorang cewek belia juga duduk di sampingku. Ia meminta rokok, lalu menyulutnya. Ngamar sama aku aja yuk. Nanti aku kasih servis yang memuaskan deh. Ajaknya menunjuk sebuah bilik kecil yang dibilang kamar. Mungkin nanti saja ya. Oke, nanti tinggal panggil aku saja ya. Katanya lalu ia pergi. Tengah aku tenggelam oleh hangatnya alkohol dan asap rokok. Aku melihat cewek berkaos pendek putih dengan celana pendek dengan warna senada. Cewek itu begitu santai mengenakan sandal jepit. Sudah lama di sini? Tanyanya sembari menuang minuman ke dalam gelas, lalu meneguknya. Ya lumayan. Belum dapat teman cewek. Ayo ikut aku aja. Bagai kerbau dicucuk hidung, aku menurut saja saat tangan cewek yang megang itu Airin langsung menarik tanganku. Airin membawaku ke sebuah kamar yang cukup besar dan mewah. Laksana kamar di hotel berbintang. Aku terkesima melihat ruangan yang tertata indah dan apik. Sungguh sulit dipercaya kalau dalam rumah hiburan sekelas Teri ini terdapat kamar semewah ini. Semua serba luks laksana kamar pengantin. Hampir semua ruangan terdapat untaian bunga-bunga indah, membuat nuansa keharuman yang penuh pesona. Aku benar-benar seperti berada di alam mimpi. Apalagi ketika Airin melucuti pakaiannya dan mengganti dengan gaun mirip gaun pengantin serba putih. Airin duduk di meja rias. Dia memoles wajahnya bang bidadari cantik luar biasa. Kemudian dia mendekati, yang duduk di tepi ranjang dengan degup jantung yang tidak beraturan. Apakah kamu sudah siap, Tito? Siap apaan? Kencan kita. Aku tidak bisa menjawab. Airin mulai mencumbuku. Jari-jari lentiknya mulai merayapi sekujur tubuhku, dan tangannya menyentuh tanganku.
kemudian membimbingku untuk meraba tubuhnya. Namun aku sama sekali tidak meresponnya. Kemudian dia mulai memreteli kancing gaunnya dan memperlihatkan keindahan bukit kecilnya. Sorry Airin, tolong pakai kembali bajumu. Nanti kamu masuk angin. Kenapa? Apa tubuhku kurang menarik, Tito? Sangat menarik, tapi bukan ini yang aku mau dari kamu. Kamu ini aneh. Semua cowok yang datang kemari dan mengajakku kencan pasti ingin segera menikmati tubuhku yang mulus ini. Bahkan mereka rela membayar mahal untuk itu. Aku merapikan satu demi satu kancing gaun yang sudah terlepas. Airin memandangku begitu heran. Aku bukan ingin mencari kenikmatan pada dirimu, tapi aku ingin mencari kebahagiaan bersamamu. Tito, tolong jangan bilang kalau kamu mulai menyukai aku dan mulai jatuh cinta. Aku sudah tidak menyimpan perasaan itu. Aku telah mengubur semua mimpiku tentang cinta. Airin bangkit dari tempat tidur dan duduk di meja rias, merapikan kembali make up-nya. Dari bayangan cermin, aku memperhatikan wajah Airin, wajah yang melankolis namun berbalut kesuraman. Memang, selama aku mengenalnya, aku selalu merasa ada kesenukan di hatiku. Namun pada ujung-ujungnya, aku dibuat perasaan karena dia selalu pergi tanpa ada kata pamit. Dan yang lebih aku tidak pernah memahami, dia selalu meninggalkan setangkai bunga merah. Tito! Aku cari kemana-mana, malah nggak taunya mojok di tempat gelap kayak gini. Ngapain tuh? Suara Opik mengejutkanku, dan memang kata-kata Opik itu benar. Tempat yang sedari tadi begitu indah dan nyaman, kini terlihat sempit dan gelap. Aku benar-benar pusing dan bingung dengan apa yang terjadi. Bangun tuh, mending kita dengerin musik sambil nyanyi, ayo. Ajakan Opik tidak aku hiraukan. Aku masih penasaran dengan kepergian Airin yang tiba-tiba, dan tempat yang menjadi gelap juga secara tiba-tiba. Opik, apa kamu tadi lihat cewek yang rambutnya pendek pakai celana pendek putih? Aku bertanya, yang langsung dijawab oleh Opik dengan gelengan kepala. Tito, kamu selalu saja nanya dia. Kamu kayaknya kena halusinasi deh. Gak di taman, gak di sini, selalu saja yang kamu omongin cewek itu. Jangan-jangan dia itu hantu toh? Kamu ngaco, Bek. Beneran aku tadi sama dia di kamar ini. Tadi kamar ini besar dan indah mirip kamar pengantin. Tapi pas kamu datang semua jadi berubah. Nah itu tuh. Itu tandanya kamu sudah mengenal dia dalam dunia dia. Dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Contohnya, aku lihat kamu ada di sini, di tempat sempit dan gelap. Apa mungkin tempat ini angker kali ya toh? Ngeri. Tapi anehnya, aku tidak punya perasaan takut sama cewek itu. Malah sebaliknya, aku selalu berharap bisa bertemu dengannya. Lama aku menunggu kedatangan Airin, namun hampir 1 jam aku belum juga melihat tanda-tanda kalau dia itu akan datang. Dari sebuah taman kecil yang berpagar besi rendah, aku melihat seorang balita menangis. Dia bersama orang cewek yang seumuran dengan Airin. Cewek itu kemudian memberikan botol susu yang langsung ia sumpalkan ke mulut bayi itu. Setelah tangis bayi mereda, cewek tadi meninggalkan sang bayi sendirian. Banyak orang di sekitar tempat itu, tapi mereka seolah tidak peduli. Aku menguntit kemana cewek itu pergi. Ternyata dia menuju jalan yang agak gelap, dan sampai di depan warung rokok dia berhenti. Seorang cowok berambut gondrong menghampirinya. Cewek tadi memberikan uang lalu kembali berbalik arah. Sebelum dia melintasi samping tembok, aku menghadang langkahnya. Dia nampak terkejut melihatnya, dan aku pun terkejut melihatnya. Wajahnya mirip dengan Airin, namun lebih muda. Rambutnya agak panjang hingga ke bahu. Kenapa kamu ninggalin bayi di taman? Apa kamu gak kasihan? Dia kedinginan. Kenapa juga gak kamu titipkan orang rumah, supaya kamu bebas main keluar malam? Aku mengeluarkan unek-unekku kepada cewek itu. Apa urusan kamu? Mau dia sakit kek, mau dia mati kek, bukan urusan kamu juga. Ngapain pusing-pusing ngurusin orang lain? Emang bukan urusanku. Tapi setidaknya aku prihatin dengan bayi itu. Dia anak kamu bukan?
Tanyaku agak pelan, dia cuma menggeleng. Cewek itu mengawasi sekitar, kemudian dia bermaksud melangkah. Namun aku mencekal lengannya. Lepaskan, kamu akan celaka nanti. Katanya seakan memberi isyarat dengan lirikan matanya yang tertuju pada cowok gondrong di warung tadi. Aku memahami apa maksudnya, maka aku mendahuluinya melangkah. Sampai di tempat sang bayi tadi, aku pura-pura menaruh uang sambil menunggu cewek tadi kembali. Cewek itu melihat uang yang kutaruh di atas tubuh bayi itu, kemudian mengambilnya. Cepat kamu katakan, anak siapa bayi ini? Ini anak kakakku. Jawabnya juga berbisik sambil tetap menjaga jarak, seolah kami tidak lagi berkomunikasi. Di mana kamu tinggal? Aku bertanya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Kamu yang merawat bayi ini? Aku bertanya lagi, dia mengangguk. Terus, siapa cowok gondrong tadi? Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Dia berbahaya, Mas. Oh, jadi sepertinya dia dalam tekanan cowok gondrong tadi. Bagaimana aku bisa ngobrol lama sama kamu? Nanti aku pikirkan. Sekarang cepat tinggalkan aku. Oke. Kemudian aku pergi dan kembali duduk sambil mengawasinya dari kejauhan. Kenapa akhir-akhir ini hidup aku kini semakin banyak beban? Beban yang seharusnya tidak pernah ada, seandainya aku tidak mau menuruti kata hatiku. Seharusnya aku bisa melupakan cewek misterius Airin yang datang dan pergi semaunya sendiri. Memang aku sering merasakan keganjilan setiap bertemu dengannya. Iya, seharusnya aku merasa takut saat dia meninggalkan aku tanpa jejak. Seharusnya aku merasa ngeri saat jari tangannya mengeluarkan kuku tajam setajam pisau. Dan seharusnya berpikir rasional untuk melihat kenyataan kalau dia memang dari dunia lain. Dunia yang tersentuh oleh nalar manusia seperti aku. Cewek yang semalam aku temui, ternyata malam ini dia juga ada di sini. Dia berjalan ke arahku dengan membawa gelas plastik bekas minuman mineral. Sampai di depanku, dia menyodorkan gelas itu yang ternyata berisi uang. Sedangkan tangan sebelahnya menjatuhkan lintingan kertas kecil yang langsung aku injak. Aku menaruh uang kertas pada gelas plastiknya. Temui aku nanti, ucap gadis itu. Lama setelah ia pergi, barulah aku mengambil kertas tadi. Sampai di kosan, baru aku membuka lintingan kertas tadi, yang ternyata berisikan alamat. Dengan berpura-pura menjadi seorang penjual kerupuk, aku mendatangi alamat yang diberikan oleh cewek itu. Alamat itu ternyata ada di sebuah area pemakaman umum. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Aku berteriak menawarkan daganganku. Tak lama muncul cewek semalam. Dia menggendong bayi kecilnya. Dia memilih kerupuk. Kesempatan itu aku gunakan untuk bertanya. Cowok gondrong itu tinggal di mana? Iya, sama aku. Sudah ya? Ia memberiku uang untuk membayar kerupuk. Setelah itu aku baru tahu kalau cewek tadi dijadikan alat. Dia menjadi istri sekaligus mencari uang untuk si gondrong tadi. Sifat dan rasa penasaranku membawa langkahku ke tempat hiburan semalam. Dengan harapan dapat bertemu dengan Airin. Aku ingin tahu semua misteri yang telah membuat pikiranku terbawa larut dalam bayang-bayang cewek itu. Tanpa ditemani oleh Opik, aku berangkat sendirian. Suasana tempat hiburan ini tidak seramai waktu aku ke sana bersama dengan Opik. Atau karena malam ini adalah malam Jumat, sehingga kebanyakan lelaki hidung belang itu lebih betah berdiam diri di rumah, menunggu jatah dari sang istri mereka. Atau bisa juga karena belum gajian. Seorang cewek langsung menyambutku. Dia membawaku ke pojok ruangan. Kamu mau ngamar, Mas? Memangnya gak ada istri? Kok malam Jumat keluyuran ke sini? Tanyanya sambil menuang minuman ke dalam gelas. Aku di sini ngekos. Aku kerja di pabrik. Oh gitu. Ya udah, aku temenin kamu. Mau short atau full time? Sebentar. Kamu pernah tahu nggak cewek yang namanya Airin? Kataku berbisik kepada cewek itu. Cewek tadi seketika merasa gelisah. Dia memandang sekitar, kemudian menganggukkan kepala. Cewek yang bernama Ida mengajakku masuk ke kamar, kemudian mengunci dari dalam. Ini rahasia loh. Kalau sampai ada yang tahu, aku akan celaka. Kamu janji untuk merahasiakannya. Oke, aku janji.
Kemudian aku memberikan uang lebih dari tarif cewek itu. Hampir setahun yang lalu, Musa, anak Mami pemilik tempat ini, bawa cewek cantik, Mas. Dia masih ABG. Paling umurnya baru 18 tahun. Bilangnya sih dia itu istrinya, Mas. Aku heran kenapa cewek itu mendesis-desis, padahal menyentuh pun tidak. Loh, kamu kenapa? Pura-pura aja, Mas. Seolah kita lagi main. Soalnya biasanya di pintu itu ada yang nguping. Oh gitu ya. Maka aku pun pura-pura menggenjot kasur sampai mengeluarkan suara. Dan benar saja, dari balik pintu ada yang ngomong. Pelan-pelan mainnya, nanti tempat tidurnya patah. Aku cuma tersenyum mendengarnya. Dan gini, Mas, ternyata cewek itu sedang hamil, Mas. Tapi Mami tidak peduli. Dia harus tetap melayani tamu yang datang. Dan ternyata banyak juga tamu yang ingin mencoba menikmati cewek yang sedang hamil itu. Airin kewalahan karena hampir setiap malam harus melayani tamu lebih dari 3 orang. Dan Mami terus memaksanya dengan alasan Airin harus membayar hutang. Dan pada saat perut Airin semakin membesar, Mami menyarankan agar Airin menggugurkan kandungannya karena dia tidak mau rugi bila Airin tinggal di sini hanya membesarkan anaknya tanpa mendapatkan penghasilan. Sampai di situ, Ida diam sesaat. Dia merasa gelisah. Mas, apa kamu merasa ada yang aneh? Bisiknya padaku. Aku hanya terdiam. Memang ada yang aneh. Kamar yang semula harum penyegar ruangan tiba-tiba berubah menjadi wangi dupa. Dan samar-samar ada sosok aneh di sudut ruangan. Aku mengisyaratkan agar Ida cepat segera meninggalkan kamar. Sampai di ruang lain, kami bersikap wajar, seolah kami telah menikmati permainan seks yang sangat memuaskan. Sebetulnya, yang membuat Ida tadi merasa cemas dan gelisah, serta wangi dupa yang seketika itu memenuhi ruangan tadi, karena sosok Airin sudah menampakkan dirinya di sudut kamar. Hanya saja, agar Ida tidak panik, aku mengajaknya keluar meninggalkan kamar. Sebelum pergi, aku mengatakan kalau malam minggu nanti aku akan kembali, dan akan memintanya untuk jadi teman kencanku nanti. Selesai mandi, aku segera menelpon Opik mengajaknya untuk ke tempat hiburan itu. Dan tentu saja dia langsung bilang oke, walaupun dompet lagi tanggung bulan. Iya toh, tapi aku bond dulu ya sama kamu. Iya oke, tapi jangan lupa ya bayar. Haha, siap. Setelah itu, aku melanjutkan ceritanya kepada Ida. Aku bertanya pada Ida. Lalu apa yang terjadi? Dan Ida kembali melanjutkan ceritanya. Nah, sepertinya yang sudah kami sepakati. Ida, cewek yang sudah memberi janji pun langsung menggandeng lenganku. Gila, sejak kapan kamu agresif kayak gitu toh? Biasanya malu-malu kucing. Seloroh Opik yang tidak aku gubris lagi. Sebab Ida sudah membawa botol minumanku ke dalam kamarnya. Sampai di dalam kamar, Ida langsung membuka penutup tubuh bagian atasnya. Tunggu. Aku gak mau pakai secara buka-bukaan segala. Kataku membuat gerakan tangan Ida menggantung. Aku sempat merasakan gairah dalam jiwaku saat melihat bentuk bukit indah yang memang masih terbilang segar. Tapi aku gerah, Mas. Rengeknya. Maka tanganku pun mulai ikut, sibuk merapikan bajunya yang sudah separuh terbuka. Dasar cowok aneh. Baru setelah itu, Ida pun sesuai janjinya untuk melanjutkan ceritanya yang kemarin tertunda. Ketika itu, Airin tentu saja menolak tidak mau melakukan itu. Dia tidak rela bila harus kehilangan anaknya. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak, di bawah ancaman Bobby dan Mami. Akhirnya aborsi pun dilakukan saat Airin tidak sadarkan diri. Setelah diberikan minuman yang mungkin saja sudah dicampur oleh obat bius. Tapi sayangnya, mungkin obat itu overdosis sehingga nyawa Airin tidak tertolong. Sementara bayi itu tetap selamat meskipun telah digugurkan secara paksa. Malam itu kami semua menjadi panik. Kami takut kalau hal itu juga akan menimpa kami. Seandainya di antara kami ada yang sampai hamil. Setelah itu, kami melihat mereka membawa mayat Airin entah kemana. Sampai di situ, Ida mengakhiri ceritanya.
Namun ia sempat memberiku secari kertas berisikan sebuah alamat yang langsung aku simpan. Dan aku merasa kalau langkahku sudah terlalu jauh untuk mengetahui siapa Airin yang sudah membuatku jatuh hati. Kembali aku mendatangi cewek yang tinggal bersama suaminya cowok gondrong itu. Kerupuk! Kerupuk, kerupuk! Teriakku menjajakan daganganku, kemudian berhenti di depan rumah, atau lebih tepatnya di gubuk cewek tersebut. Tak lama keluar cowok gondrong dengan membawa ember kecil tempat cuci pakaian. Kerupuk, Om. Biasanya ibu membeli, Om. Aku menawarkan padanya. Dia memandangku sekilas, kemudian masuk kembali ke rumah. Cewek yang kemarin aku lihat kini keluar dengan menggandeng uang yang langsung ia berikan padaku. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, aku hanya memberi kerupuk sesuai harganya. Padahal maunya sih aku memberikan semuanya. Cewek itu menyelipkan lintingan kertas kecil yang berisi minta tolong. Malam belum terlalu larut, namun karena terlalu capek bekerja, maka aku tertidur dengan cepat. Angin dingin menerobos masuk lewat jendela yang memang belum sempat aku kunci. Dengan malas, aku bangun berniat untuk menutupnya. Namun aku sempat terkejut karena aku melihat tepat di bawah tiang listrik. Cewek itu berdiri dan tengah menatapku. Airin? Aku mau manggilnya pelan, namun dia diam saja. Akhirnya aku keluar untuk menemuinya. Airin malah melangkah lebih dahulu. Ia menyeberangi jalan yang menuju ke arah stasiun kereta api. Lalu dengan santainya, dia melewati peron, melewati antrean calon penumpang. Aku tidak mungkin masuk ke stasiun lewat pintu depan. Maka aku berusaha menyusuri sepanjang tembok stasiun sampai di depo lokomotif. Baru kemudian aku bisa melihat jalur rel utama. Dari kejauhan, aku melihat Airin tengah berjalan di atas rel sambil melentangkan tangannya. Mirip orang yang sedang bermain atraksi menjaga keseimbangan badan. Setelah aku berada tidak terlalu jauh, aku melihat dia turun dari rel kereta dan berdiri di antara bantalan kayu penyangga rel. Airin, kamu mau kemana? Aku bertanya. Airin memandangku dengan tatapan mata yang sayu. Entahlah, aku sudah tidak punya tujuan lagi. Semua sudah berakhir, Tito. Tidak, Airin. Semua belum berakhir. Aku ada untukmu. Aku sangat menyayangi kamu, Airin. Airin semakin tertunduk. Ada isak kecil yang kudengar. Sudahlah, Airin. Sekarang malam semakin larut. Mari kita pulang. Aku sudah tidak punya tempat untuk pulang, Tito. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tangisan Airin semakin menyesakkan dadaku. Aku ingin merangkul dan memeluknya agar dapat meringankan beban di dalam jiwanya. Aku turun dari atas rel menuju tempat Airin berdiri. Tapi niatanku harus terhenti karena sebelah kaki aku terprosok pada lubang di tanah yang agak berdebu. Aku merasa perih pada telapak kakiku. Setelah aku lihat, ternyata kakiku berdarah. Aku mencari penyebab kakiku mengeluarkan darah dan lebih terkejut lagi setelah tahu benda yang telah menggores kakiku hingga terluka. Ternyata aku menginjak tulang, dan setelah aku amati bukan cuma satu tulang yang ada di bawah kakiku. Aku sempat gemetar saat melihat tulang belulang yang begitu banyak, dan kepanikanku kian bertambah ketika aku mendengar seorang mengejutkanku. Hei mas, ngapain di situ? Jangan kencing sembarangan, nanti kesambet baru tahu rasa kamu. Suara itu berasal dari atas. Benar saja, aku melihat seorang petugas keamanan PT KAI tengah berdiri dan menyuruhku cepat naik. Sebelum naik, aku melihat ke arah Airin. Namun lagi-lagi cewek itu telah raib. Rintik hujan menemaniku pulang. Lumayan sampai di rumah basah kuyup juga. Aku segera mengganti pakaian dan berniat untuk melanjutkan tidur yang tadi terganggu. Belum sempat aku memejamkan mata, bayangan Airin kembali mengusikku. Aku melihatnya dia menangis di sebuah tempat yang sama sekali asing bagiku. Tempat itu seperti padang tandus, berhamparan gejolak tanah berlumpur, kotor. Airin jatuh bangun, tangannya menggapai-gapai seakan meminta pertolongan. Aku ingin menolongnya, namun aku tidak tahu arah mana yang harus aku tempuh. Alam sekitar tempat itu seperti berputar-putar, sehingga aku merasa kepalaku itu pusing dibuatnya.
Aku hanya terduduk, terdiam, hanya mataku tetap menyaksikan Airin yang berkali-kali terjatuh. Aku ingin berteriak sekeras mungkin agar ada orang lain yang membantuku menyelamatkan Airin dari hisapan lumpur hidup itu. Pagi harinya, aku mendengar kabar kalau ada gerbong kereta yang anjlok keluar dari rel. Penyebabnya karena bantalan rel yang amblas karena tanah yang kosong. Dan pagi itu juga, Dinas PT KKI segera mengadakan perbaikan. Petugas menemukan tulang belulang di tanah yang akan dipasang tumpuan untuk bantalan rel. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa tulang belulang itu berdasarkan lab forensik berjenis kelamin perempuan. Diperkirakan wanita itu meninggal 1 tahun yang lalu. Aku mengaitkan kejadian itu dengan peristiwa semalam, di mana Airin membawaku sampai aku melihat tulang belulang itu. Mungkinkah Airin memang sengaja memberitahu aku lewat caranya sendiri? Sampai kapan pikiranku terbebas dari bayang-bayang Airin? Sepertinya tidak ada waktu luang yang tersisa tanpa ada lintasan wajah cantiknya. Tapi sekarang beda cerita. Kalau saat pertemuan awal-awal kami, aku begitu ingin menjadi kekasih cewek itu. Kemudian aku dibuat bingung dengan segala caranya dia mempermainkan aku. Dan kini, aku semakin penasaran, ingin segera mengungkap tabir misteri yang menyelimuti kehadiran Airin. Di sisi lain, aku mulai tertarik oleh cewek yang mempunyai cowok gondrong tersebut. Wajahnya memang mirip Airin, dia lebih muda. Yang membuat aku heran, kenapa ia mau menikah dengan cowok urakan dan bisa dibilang preman itu. Aku kurang yakin kalau pernikahan mereka dilandasi atas dasar cinta. Yang lebih membuat miris, kenapa dia selalu membawa bayi mungil yang belum mengerti arti kehidupan, namun harus dipaksa untuk mengerti kekerasan hidup di jalan. Aku membuka lindingan kertas kecil dari cewek istri si gondrong itu. Dia menulis sebuah alamat. Apa maksudnya? Malamnya aku ke taman dan duduk dekat bayi di dalam pagar kecil. Cewek itu mendekatiku. Aku sudah menyiapkan serbuk untuk campuran kopi. Kemudian aku menyelipkan kertas yang bertuliskan, "Campur bubuk ini pada kopinya, biar dia tidur dan tidak bisa ngobrol lama." Aku terpaksa berspekulasi, seandainya cewek itu ketahuan memberi serbuk obat, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menerima hajaran dari si gondrong itu. Dan seperti biasa, pagi itu pun aku menawarkan kerupuk ke tempat cewek langgananku. Seperti biasa pula cewek itu membeli kemudian masuk kembali. Namun ada yang berbeda. Dia juga menulis pesan agar aku menunggunya di seberang jalan. Cukup lama aku menunggu kedatangannya, sampai akhirnya dia datang. Aku segera masuk ke warung kopi agar dia mengikutinya. Aku memesan 2 gelas minuman agar tidak terlalu membuat curiga. Setelah cewek tadi bisa mengatur nafas, barulah dia bercerita. Si gondrong itu suami kakak aku, Mas. Dulu penampilannya baik dan sopan. Dia juga rapi, nggak seperti sekarang. Maka wajar kalau kakakku juga menyukainya. Setelah menikah, kakakku dibawa oleh suaminya. Namun hampir setahun tidak pernah lagi kembali. Bahkan memberi kabar pun tidak. Baru beberapa bulan yang lalu, suami kakakku datang ke rumahku di kampung. Dia memberi kabar kalau kakak sudah melahirkan. Kabar itu membuat kami sekeluarga bergembira. Cewek itu berhenti sejenak, lalu minum kopi susunya. Suami kakak minta aku untuk ikut bersamanya dengan alasan agar aku bisa menemani kakak dan bayinya. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Maaf, udah dulu ya. Nanti aku sambung lagi. Takut ada tetanggaku yang lihat kita. Cewek yang belum aku ketahui namanya itu pun pergi. Saat jam istirahat, aku iseng membuka handphone. Di media sosial sedang ramai berita tentang penemuan tulang belulang yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Setelah uji forensik dan keakuratan dari bentuk kerangka, maka muncul satu sketsa wajah seorang cewek cantik yang belakangan ini selalu ada dalam setiap langkahku. Cewek itu tak lain adalah Airin. Aku benar-benar mengutuk perbuatan orang yang telah tega menguburkan jasad Airin dengan cara tidak layak itu.
Mudah-mudahan manusia keji yang tidak punya hati itu agar cepat mendapat balasan apa yang telah ia perbuat. Aku memandangi sketsa wajah yang benar-benar mirip dengan Airin. Gerimis turun rintik-rintik. Aku dan Opik mengikuti langkah cewek yang menggendong seorang bayi mungil. Beberapa kali cewek itu menengok ke belakang, melihat kami yang terus mengikutinya. Sampai di depan warung rokok, cowok gondrong segera menghampiri cewek tadi. Dia menadahkan telapak tangannya, meminta jatah uang kepada cewek tadi. Mana uang hasil hari ini? Seru cowok itu melihat si cewek diam saja. Maaf mas, aku belum dapat uang. Jadi hanya beberapa ribu sudah aku belikan susu untuk anak kita. Apa kamu bilang? Kamu belum dapat uang? Dasar cewek goblok. Plak! Telapak tangan cowok itu mendarat di wajah si cewek, membuatnya terhuyung. Aku tidak tega dan kesal melihat seorang cowok menyakiti cewek di depan mataku. Maka aku segera menghampiri mereka. Hei bang, tolong jangan kasar dong sama perempuan. Apalagi dia bawa bayi. Coba kalau sampai jatuh bayi itu gimana? Siapa lu? Berani-beraninya ikut campur rumah tangga gua. Gua mau tampar kek, mau apa kek, bukan urusan lu. Cowok itu mendekatiku. Dia menarik leher bajuku. Sekarang gua minta serahin semua harta lu. Cepat keluarin dompet dan HP lu. Ayo. Jangan mas, jangan ganggu dia. Teriak cewek yang masih menggendong bayi itu. Minggir lo, cewek gak ada guna. Kembali cowok itu mendorong si cewek hingga terjerembab. Aku benar-benar muak dengan kelakuan cowok itu. Maka dengan sekuat tenaga, aku melepaskan pegangan tangannya kepada leher bajuku itu. Bak! Bak! Sebuah pukulanku telak menghantam wajahnya dan sebuah tendanganku bersarang di perutnya. Cowok itu menggelosor di jalan aspal. Dia berusaha bangkit, lalu dia bangkit kembali. Dari balik pinggangnya, dia mengambil sesuatu yang ternyata sebilah pisau belati komando. Hatiku agak ciut juga melihat itu. Opik juga berseru mengingatkanku untuk tetap waspada. Kini cowok gondrong sudah menghunus belati dan mengacungkannya. Sekarang lo kudu mampus di tangan gua, ya? Teriaknya membuat aku semakin tersurut mundur. Namun keanehan terjadi. Saat belati itu menghujam, tiba-tiba, des! Entah kenapa, tubuh cowok itu terpental hingga beberapa meter. Dia kembali menggelepar di aspal yang mulai basah itu. Dari kepalanya yang terbentur, kini mengucur darah segar. Airin, kamu sudah mati. Ampun, jangan bunuh aku. Teriak cowok gondrong itu kemudian bangkit terhuyung-huyung. Dari arah belakangnya, sebuah mobil melaju dengan kencang. Sang pengemudi tidak dapat mengendalikan mobilnya, dan jeder! Tubuh si gondrong itu dihantam mobil hingga terpental cukup jauh. Dia menggelepar beberapa saat sebelum akhirnya diam tidak berkutik. Dalam sekejap saja, tempat itu telah dipenuhi oleh massa. Dari mereka semua, kebanyakan mengucapkan kata syukur atas kematian si gondrong yang telah mereka kenal sebagai preman yang meresahkan warga maupun pengguna jalan. Jangan-jangan dia yang udah bunuh istrinya, yang dikubur di dekat rel itu, kata salah seorang warga yang sudah hafal betul dengan perangai cowok gondrong itu. Mungkin arwah istrinya yang balas dendam kali ya. Timbal orang lain, dan bermacam-macam pendapat pun bertumpuan tentang si gondrong yang ternyata bernama Bobby, yang juga suami dari cewek yang selalu membawa bayi. Terima kasih Tito. Kamu sudah begitu baik, mau melindungi adik dan anakku. Airin berkata pelan sambil menggapit lenganku. Tak seorang pun yang dapat melihat kehadirannya selain aku. Adik dan anakmu? Tanya aku tidak sadar. Beberapa orang melihat ke arahku. Mereka nambah heran karena aku berbicara sendiri. Iya, Deno adalah adikku. Dia juga telah dijadikan budak nafsunya, Tito. Maukah kamu menjaga anak dan adikku? Tanya Airin kepadaku penuh harap. Aku belum bisa menjawab. Namun Airin tahu kalau hatiku berbunga seketika itu juga. Dan cewek bernama Deno itu kini sudah berdiri di sebelahku. Mas,
Kamu tadi bicara sama Kak Airin ya? Apa dia masih di sini? Tanya Deno, ingin mencari tahu akan keberadaan kakaknya. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Apa katanya, Mas? Airin bilang, maukah aku menjadi suami kamu dan menjadi ayah dari bayi ini? Lalu Mas bilang apa? Aku bilang, tergantung kamunya saja. Deno memandangku dengan penuh harap, dan tanpa sadar, tangan kami sudah saling menyatu begitu erat. Jaga adikku, jaga anakku. Aku harus pergi. Airin membisikkan kata-katanya sebelum dia pergi. Aku hanya terdiam dan belum bisa menjanjikan apa-apa. Aku mengeluarkan secari kertas pemberian Ida, teman kerja Airin. Kertas yang berisi alamat Airin. Alamat itu kemudian aku tunjukkan pada Deno. Setelah dia mendapat dan membacanya, dia pun langsung mengangguk. Keesokan harinya, aku mengantar Deno pulang ke kampung halamannya. Dua orang tuanya langsung memeluk Deno dan memeluk bayi kecil yang belum mengenal dosa. Deno memperkenalkan aku kepada mereka yang langsung merespon. Tinggallah di sini bersama kami. Begitu ucap mereka saat aku ingin kembali. Iya, aku akan kembali untuk Deno dan anak Airin. Kemudian aku meninggalkan mereka, namun dengan hasrat agar cepat kembali berkumpul dengan mereka. Semoga arwah Airin kini tenang karena orang yang ia sayangi telah kembali pulang. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.